saya ingatkan bahwasanya sudah menjadi peraturan Allah Subhanahu wa taala atau sunnatullah, siapapun hambanya yang patuh menjadi orang yang baik, bahasa agama kita soleh kalau laki-laki dan soleha bagi perempuan, apa yang Allah perintahkan wajib ataupun sunnah dia sibuk mengerjakannya, apa yang Allah halalkan dia nikmati, dan apa yang Allah larang dari yang haram juga makruh dia tinggalkan. Maka orang seperti ini dipastikan akan mendapatkan kebahagiaan di dunia karena dia akan punya panduan hidup. Dia tahu mana makanan, mana minuman, mana pakaian, mana pendapatan, mana pergaulan yang dibolehkan dan mana yang tidak dibolehkan. Dan semua yang diperintahkan oleh agama pasti baik. Karena semua perintahnya baik. Apapun yang diperintahkan itu dari jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, berdoa, berzikir, senyum, bersedekah, dan segala macam hal semuanya baik. Dan dijanjikan banyak sekali keutamaan-keutamaan yang bisa kita dapatkan. Bahkan bisa kita katakan tidak ada perintah dalam agama ini kecuali pasti diikuti dengan janji positif. Artinya kita akan pasti dapat balasannya. Begitu juga kita dilarang hal-hal yang buruk. Menggibah, memfitnah, memukul, mencuri, membunuh. Apa saja yang buruk-buruk yang memang manusia sudah tahu secara alami itu tidak baik. Maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga akan mendapatkan hukuman kalau orang tetap melaksanakannya kalau tidak bertaubat. Maka orang kalau mengikuti agama Allah ini pasti akan baik. Dan ujung-ujungnya nanti di akhirat akan mendapatkan surga yang abadi. Artinya tempat kenikmatan yang abadi. Kalau di dunia ini kepemilikan kita hanya sementara. Walaupun sertifikat tanah atas nama Bapak Ibu sekalian, maka itu hanya sementara. Kalau kita meninggal nanti akan menjadi warisan bagi ahli waris dan mereka akan membaginya serta pindah nama ke nama orang lain. Dan terus menerus seperti itu. Di dunia seperti itu. Mobil kita juga walaupun STNK-nya atas nama kita tetap aja hanya sementara. Pada saat kita meninggal akan dibagi warisan. Dan seterusnya. Tapi di akhirat nanti di surga, selalu Allah Subhanahu wa taala ikutkan surga dengan kalimat atau kata-kata khalidina fiha, kekal selamanya di sana. Sekali kita memiliki istana di surga, selamanya milik kita. Apapun fasilitas yang Allah berikan di sana, Anda bisa baca dalam dua surah yang berdekatan. Tentu banyak dalam ayat-ayat Quran, tapi dua surah ini, surah Ar-Rahman dan surah Al-Waqi'ah, dua surah yang dengan rinci sekali menjelaskan fasilitas di surga, dayang-dayangnya, istanahnya, buah-buahannya, dan segala macam hal. Maka ini sudah cukup untuk menjadi janji positif buat kita, karena Allah memang tidak pernah pungkiri janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Secara fakta histori manusia, Nabi Muhammad SAW orang yang Allah bahagiakan dengan kehidupan beliau di dunia. Beliau tinggal di satu kota yang sangat terpencil di masa itu, Mekah, tidak dikenal oleh banyak orang di muka bumi. Orang kenalnya Persia, Romawi, orang kenalnya Ethiopia di masa itu dengan kejayaan-kejayaan mereka. Dengan peradaban, ekonomi, militer, dan segala macam. Tapi dengan agama ini Allah muliakan. Akhirnya Nabi Muhammad SAW menjadi manusia nomor satu. Dan siapapun yang mengikutinya sama. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, radhiyallahu anhu dan banyak sahabat Nabi tidak dikenal sebelumnya. Tapi dengan Islam mereka dikenal. Dan akhirnya menjadi raja-raja dunia, pemimpin-pemimpin dunia yang selalu dinukil tentang kisah positif mereka, perjuangan mereka, pendapatan mereka yang halal, dan seterusnya. Maka siapapun yang mengikuti jejak Rasulullah SAW dan para sahabat, maka pasti akan sama. Buah tidak akan jauh dari pohonnya. Dan di masa hidup beliau ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Umayyah bin Khalaf, ada Syaibah, ada Al-Walid, dan banyak tokoh-tokoh Quraisy yang terkenal. Secara dunia mereka sukses. Punya rumah, punya kekayaan, segala macam. Tapi karena kufur kepada Allah, tidak mau beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW, maka akhirnya hidupnya celaka. Semua sepanjang masa kalau dikenang, Abu Jahal siapa? Oh, Fir'aunnya umat ini. Meninggal dalam keadaan yang mengenaskan di perang Badar. Dan Nabi SAW mengancam dengan neraka. Itu juga dengan Abu Lahab dan yang orang-orang semisalnya. Maka yang mengikuti langkah-langkah orang-orang seperti Abu Lahab, Abu Jahal, maka akhirnya akan sama. Oleh karena itu tentukan langkah kita mulai sekarang. Di muka bumi ini hanya ada dua jalan. Tidak ada jalan ketiga. Dan penentuannya di tangan kita masing-masing. Satu jalan yang benar, satu jalan yang salah.
Tidak ada jalan yang ketiga. Tidak ada jalan yang bisa menggabungkan antara benar dengan salah. Jalan yang benar adalah jalannya Allah sebagai pencipta. Yang selama ini kita yakini la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Lalu kita pun mengikuti perintahnya, termasuk tadi kita sholat duhur, termasuk Bapak Ibu duduk di majelis ilmu seperti ini, mendengarkan apa yang Allah firmankan, apa yang Rasulnya Muhammad SAW sampaikan, lalu kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita pribadi, di keluarga kita, di lingkungan kita. Ini semua menandakan bahwa saya memang Allah Subhanahu Wa Taala ada dan kita memang meyakini tentang keberadaannya dan akhirnya kita terapkan dalam kehidupan. Dan sudah saya singgung tadi, kalau patuh kepada Allah menjadi orang soleh atau salihah, hidupnya akan bahagia karena semua diperintahkan baik, yang dilarang tidak baik. Maka ini jalan yang lurus. Juru bicaranya Allah itu adalah para nabi-nabi dan rasul. Kalau kita mau mengikuti para nabi dan rasul, kalau di masa mereka kita langsung datang. Misalnya kita hidup di masa Nabi Muhammad SAW, kita langsung datang ke rumah beliau, ke masjid beliau, ke majelis beliau, langsung kita dengarin, langsung kita konsultasi. Tapi di saat Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, siapa yang melanjutkan perkataan beliau, ajaran beliau? Para ulama. Karena kata Nabi SAW, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama pewarisnya para nabi. Kemudian yang juga melanjutkan apa yang disampaikan para ulama, para da'i-da'i. Kalau Bapak Ibu menuju ke jalan ini, dan insya Allah mudah-mudahan termasuk hadir di majelis ilmu seperti ini, kita akan dipandu ke jalannya Allah Subhanahu Wa Taala, ujung-ujungnya surga. Nah, jalan yang kedua yang salah adalah jalannya iblis. Nggak ada jalan yang ketiga. Jadi nggak usah repot-repot cari jalan yang ketiga. Pilih jalan yang benar ini, atau yang kedua jalan yang sesat dan salah. Itu jalannya iblis. Allah sudah gambarkan siapa itu iblis. Bagaimana dia bangkang untuk sujud kepada Nabi Adam, di mana Allah Subhanahu Wa Taala yang perintahkan, bukan karena sujud kepada Adamnya, tapi karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana juga kita sujud menghadap Ka'bah bukan karena Ka'bahnya, tapi karena perintah Allah. Kalau Ka'bah batu, tapi karena perintah ada kita kerjakan itu. Tapi dia membangkang, dan ujungnya kalau ikuti iblis ke neraka. Dan ini yang sedang kita bahas, 80 langkah cerdas agar selamat dari neraka. Karena neraka siksa abadi. Tidak ada kematian, tidak ada kasih sayang, tidak ada toleransi, nggak ada. Sekali masuk di sana sudah disiksa, dan sulit. Kalau dia orang muslim, asi, ahli maksiat, tidak sempat taubat, dibersihkan dosanya, nanti masuk surga. Kalau dia orang kafir, munafik, kekal selamanya. Allah juga sering ikutkan neraka dengan kata-kata sama dengan surga tadi, khalidina fiha, kekal selamanya di dalam. Dan ini jalan yang salah. Juru bicaranya iblis, dukun, peramal, penyamun, penyihir, kemudian para ahli maksiat. Kalau teman-teman menuju ke jalan mereka, konsultasi dengan mereka, berteman sama mereka, dibawa ke jalan iblis, ujungnya neraka. Tentukan dari sekarang. Dan sudah sering kami ingatkan dari awal kita bahas buku ini, dan sebelumnya juga kita pernah bahas tentang masalah buku hijrah, dan Alhamdulillah sudah selesai waktu itu kita bedah. Bagaimana saya mengajak diri saya dan Bapak Ibu sekalian, kalau Anda mau jadi orang baik, orang yang menentukan jalan ke jalan Allah, jangan setengah-setengah. Harus kalian jadi orang soleh, soleh sekalian, 100%. Orang soleha, soleha sekalian. Kenapa masih mencampur adukan antara jalan Allah dengan jalan syaitan? Kenapa masih mencampur adukan antara ketaatan dengan kemaksiatan? Untuk apa? Gitu. Kenapa nggak sekalian aja menjadi orang yang patuh? Dan akhirnya kita akan selamat. Toh kita juga bahagia. Saya sarankan ada judul ceramah kami, bisa diikuti di playlist YouTube kami di Khalid Basalamah Official itu, di playlistnya di YouTube itu judulnya Indahnya Menjadi Orang Saleh. Belasan poin di situ kami jelaskan tentang manfaatnya orang jadi orang saleh. Banyak sekali. Mungkin kita tidak bahas sekarang karena ini ada tema khusus ya, bahas masalah itu. Tapi ini gambaran saja. Jadi sangat indah. Dan bagaimana celakanya orang yang menjadi ahli maksiat dan juga orang kafir. Celaka mereka itu sebenarnya. Kalaupun Anda lihat secara kasat mata, oh mobilnya bagus, rumahnya bagus, itu cuma kasat mata. Berapa banyak permasalahan dalam hidup mereka hadapi tidak menemukan solusinya. Dan berapa banyak masalah yang dihadapi oleh seorang mukmin, mukminah, mereka temukan solusi karena mereka berpegang pada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini poin penting sekali untuk selalu digarisbawahi. Nah, kita akan bahas insyaAllah pada kesempatan siang hari ini, semoga Allah berkahi, dari 80 langkah cerdas agar selamat dari neraka itu, poin ke-18 atau langkah ke-18. Pertemuan kita yang lalu, di bulan lalu, kita sudah membahas langkah ke-17 masalah menunaikan hajat kaum muslimin.
Ini tidak kita ulangi lagi. Kita akan masuk langsung insya Allah ke 18 ini, teguh di atas agama. Agar lebih jelas judul ini, kita akan bacakan dulu seperti biasa apa yang diinginkan oleh penulis di poin ini. Di halaman 31 ya, penulis mengangkat dalil pertama sabda Nabi SAW. Bunyinya, al-mutamassiku bisunnati inda ikhtilafi ummati kalqabidi alal jamri. Artinya, orang yang memegang teguh sunnahku, kata Nabi, ajaran-ajaranku, panduan-panduanku, tuntunan-tuntunanku, saat umatku berselisih, justru banyak sekali yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan sunnah, seperti orang yang memegang bara api. Seperti orang yang memegang bara api. Ini akan kita jelaskan insya Allah ya. Saya bacakan dulu dalil selanjutnya, karena ini seirama. Di halaman 32-nya, juga penulis mengangkat sabda Nabi SAW, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kalqabidi 'alal jamri. Artinya, akan datang nanti kepada manusia suatu masa di mana orang-orang yang bersabar dalam memegang agamanya, di antara mereka seperti orang yang memegang bara api. Kemudian yang terakhir yang diangkat oleh penulis adalah sabda Nabi SAW. Tentu hadits-hadits ini semua ada footnote di bawah ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di situ seperti hadits tadi. Maaf saya belum sempat sebutkan. Di hadits pertama kita tadi di halaman 31 itu ada footnote nomor 24, hadits riwayat Hakim dan dihasankan oleh Syekh Albani. Hadits yang kedua yang saya bacakan tadi adalah ada footnote nomor 25, hadits riwayat Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Albani. Dan hadits ketiga yang saya bacakan sekarang ini, kata Nabi SAW, inna min waraikum zamana sabrin. Lil mutamassiki fihi ajru khamsina syahida. Titik-titik, lalu dikatakan minkum. Terjemahannya, kata Nabi SAW, di masa setelah kalian akan ada zaman yang sulit. Maksudnya Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya. Ya. Setelah nanti kalian meninggal, wahai para sahabatku, akan ada masa-masa sulit buat umat ini. Siapa yang berpegang teguh kepada agamanya pada zaman itu, baginya pahala 50 orang mati syahid dari kalian. Maksudnya dari kalangan sahabat. Lalu penulis mengatakan, ya Allah, zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu dan sunnah nabimu. Baik, ini seperti biasa, metode yang kami gunakan, kami bacakan dulu apa yang ditulis oleh penulis, karena beliau menyebutkan intisari saja. Lalu kita akan jelaskan panjang lebar insya Allah melalui syarah atau penjelasan. Tadi ada buku kecil saya bagikan ya. Ya, ini saya harapkan buku bukan cuma sekedar gembira karena dibagi cuma-cuma, tetapi memang buku itu untuk dibaca. Ya, apalagi kalau bukunya lebih besar dari ini, biasanya saya pakai plastik, plastiknya dibuka dulu. Ya, bukan beli lalu ditumpuk di lemari di rak. Buku untuk dibaca. Dibuka plastiknya, dan kalau mau tepat baca buku, mulai dari daftar isi dulu. Daftar isi berarti inti yang akan dibahas dalam buku itu. Karena kita sedang membahas sunnah, maka saya melihat buku ini yang paling tepat untuk dibaca. Bukunya judulnya Jangan Tinggalkan Sunnah, terbitan Pustaka Ibnu Umar. Ini bukan penerbitnya kami. Saya juga tidak ada hubungannya di sini mengendorse buku ini, tidak ada. Ini karena Allah Subhanahu wa taala saja. Buku ini karena saya lihat sesuai dengan tema kita, maka kita akan baca nanti isi buku ini untuk lebih jelasnya, ya. Baik, sebelum kita baca buku ini, Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberikan gambaran umum dulu. Allah Subhanahu wa taala memang tidak menampakkan dirinya karena kemahasempurnaannya, dan tentu Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah-hikmah. Kenapa Allah belum menampakkan dirinya untuk kita di dunia ini? Bahkan para nabi-nabi pun belum melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Makanya Nabi Musa alaihissalam pada saat diajak berbicara oleh Allah di daerah Tursina di Mesir, maka dia hanya melihat api di pohon. Lalu Allah menjelaskan dalam Al-Quran, innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah, hai Musa.
Lalu kemudian Nabi Musa diangkat menjadi nabi pada saat itu dan diberikan mukjizat tongkatnya bisa berubah jadi ular. Ini tentu Bapak Ibu bisa baca dalam banyak ayat-ayat Al-Quran disebutkan. Begitu juga Nabi Muhammad SAW waktu beliau pulang dari Isra dan Mi'raj untuk menerima perintah 5 waktu sholat. Maka waktu pulang sempat ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha pada saat Aisyah menikah sama beliau atau sudah jadi istrinya. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, hal tara rabbak, apakah anda melihat Tuhan anda? Kata Nabi SAW, Allahu nurun ala nur anna arah. Allah itu cahaya di atas cahaya, bagaimana aku melihatnya? Hikmah, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala masih merahasiakan untuk dilihat di muka bumi ini? Pertama, memang Allah menciptakan kita tidak mampu untuk melihatnya. Karena kita punya batasan dalam panca indera kita. Kita melihat matahari saja pada saat lagi terik, mata kita nggak mampu untuk melihatnya. Bisa rusak. Sisi yang lain, memang Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW menjadikan melihat zatnya Allah adalah nikmat terbesar di surga nanti. Jadi orang-orang munafik, orang-orang kafir tidak akan melihat Allah selamanya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, pada saat ahli surga sudah masuk ke dalam surga, dan semoga insya Allah kita termasuk ini, maka setelah mereka sekian lama menikmati surga, dan tidak ada lagi penghuni surga yang masih lewat neraka. Semua yang harus dibersihkan pun di neraka sudah keluar semuanya. Sudah masuk dalam surga, maka Allah pun bertanya kepada mereka, apakah kalian sudah puas dengan apa yang aku berikan? Maka seluruh ahli surga sepakat mengatakan, ya Allah, kami mau apa lagi? Setelah engkau selamatkan kami dari neraka, dan engkau masukkan kami ke dalam surga. Ya. Karena neraka itu nanti kalau kita masuk surga, Bapak Ibu sekalian, bisa setiap saat kita lihat bagaimana orang disiksa di sana, bagaimana orang teriak, histeris, segala macam. Dan kita selalu agar kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat surga yang Allah berikan. Ya. Di sana udara panas, di surga udaranya sejuk misalnya. Di sana makanannya buah zakum yang merusak tubuh, di sini adalah buah-buahan yang segar dan nikmat gitu kan. Dan seterusnya, misalnya minuman air panas, di sini minumannya yang enak. Dalam surah Muhammad disebutkan ada lautan di surga dari madu yang tersaring, ada susu yang tidak pernah basi, ada air tawar yang manis gitu kan, ada minuman anggur yang tidak memabukkan. Sementara di neraka orang disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran diberikan air panas, diberikan nanah dan darahnya ahli neraka dan segala macam. Maka kita perlu garis bawahi bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar bagaimana kita meraih surga itu nanti dan kita selamat dari api neraka. Dan poin yang perlu kita garis bawahi adalah untuk menuju ke sana, untuk menuju ke surga itu kita harus mengikuti panduan. Panduannya adalah Nabi Muhammad SAW. Namun kita kembali dulu menjelaskan hadis tadi. Kalau sudah masuk semuanya ahli surga ke dalam surga, termasuk yang terakhir dari neraka, yang sudah dibersihkan dosanya, maka Allah bertanya apakah ada nikmat, apakah kalian sudah puas yang aku berikan? Kata para ahli surga, nikmat apa lagi ya Allah setelah engkau selamatkan kami dari neraka dan engkau masukkan kami ke dalam surga. Maka pada saat itu pun kata Nabi SAW, Allah mengangkat hijabnya, ya, pembatas antara dia dengan hamba-hambanya. Itu pertama kali. Ya. Maka pada saat itu seluruh ahli surga melihat kepada Allah secara langsung dan mereka pun mengatakan, ya Allah tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Dan Allah pun memperlihatkan dirinya kepada ahli surga setiap harinya, ya, sekali atau dua kali gitu dalam riwayat disebutkan ya. Sehingga itu adalah nikmat terbesar. Semua nikmat dayang-dayang, istana, makanan, taman, kebun-kebun, ya, buah-buahan, segala macam pakaian yang indah, itu semua jadi kecil setelah melihat zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah memang merahasiakan itu karena itu adalah nikmat terbesar. Tapi kita bisa merasakan keberadaan Allah. Dari mana semua ini pergantian siang malam, dari mana hujan turun, dari mana populasi manusia kita sendiri ini, siapa yang menata bulu-bulu yang ada di alis kita misalnya, atau rambut yang ada di kepala kita, siapa yang membentuk jari-jari kita ini, dari mana sebenarnya? Tidak ada orang yang bisa mengaku bahwasanya dia yang menciptakan itu. Bahkan Fir'aun pun yang mengaku sebagai Tuhan tidak pernah mengatakan, oh saya menciptakan kalian. Dia tidak bisa bilang itu, karena memang pencipta itu pasti akan ngerucut kepada satu zat yang maha sempurna dan tidak pernah ada yang mengakui itu dengan bukti-bukti kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, karena Allah masih merahasiakan dirinya tidak nampak, Allah mengutus seorang rasul atau rasul-rasul. Ya. Tentu ada dua istilah ya, ada nabi, ada rasul. Kalau nabi itu seseorang yang Allah utus
bukan atau tidak membawa syariat baru, ajaran baru, hanya mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Kalau Rasul, seseorang yang Allah utus membawa syariat baru dan menghapus syariat sebelumnya. Ya, itu bedanya. Allah mengutus sekitar 124.000 Nabi, diantaranya 313 Rasul. Rasul sedikit sekali sebenarnya. Lebih sedikit lagi adalah yang wajib kita tahu namanya, kisahnya, adalah 25 Nabi dan Rasul. Ya. Dan dari 25 Nabi dan Rasul mengerucut lagi ada 5 pemimpin mereka dikenal dengan Nabi-Nabi atau Rasul-Rasul Ulul Azm pilihan, yaitu Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Lalu mengerucut lagi dari 5 ini adalah puncak pemimpin para Nabi-Nabi dan Bani Adam adalah Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Makanya beliau mengatakan, aku adalah pemimpin anak Adam dan tidak ada kesombongan dalam masalah itu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memilih. Dan berbanggalah kita karena menjadi umat beliau sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mengatakan sungguhnya surga diharamkan untuk dimasuki pada hari kiamat oleh nabi-nabi sampai aku masuk ke dalamnya, dan akan diharamkan untuk umat-umat sebelum kalian, diharamkan untuk umat-umat sampai umatku memasukinya. Jadi kita walaupun umat terakhir, tapi kita yang pertama masuk ke dalam surga. Dan kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain, tidak ada umat sebelum kalian kecuali berharap jadi kalian, karena besarnya keutamaan yang akan didapatkan oleh umat ini. Umur yang pendek, tapi banyak sekali kesempatan untuk melipat gandakan amal saleh. Kita kerucutkan bahasan lebih dalam lagi. Setelah poinnya adalah Tuhan Allah SWT mengutus para rasul, dan kita kerucutkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ini untuk dicontohi, untuk diikutin. Dia adalah basyiran wa nadhira, pembawa berita gembira bagi orang yang patuh dengan balasan yang akan didapatkan, dan nadhira, pemberi peringatan bagi orang yang melanggar. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, perumpamaan aku dengan kalian adalah ibarat orang yang sedang berhadapan dengan api unggun. Lalu kemudian, karena api itu terang, banyak sekali serangga-serangga yang datang, dan aku berusaha untuk menghilangkan serangga-serangga tersebut. Jadi kalian itu adalah dianggap kita ini seperti mau masuk ke dalam api neraka. Tapi Nabi SAW selamatkan. Tetapi sayangnya masih ada saja di antara kalian yang lolos dari tanganku. Karena memang orang yang melanggar pasti akan kena hukuman gitu kan. Nabi Muhammad SAW sudah ingatkan, jangan. Ya, ini umur sebentar akan meninggal, akan ada hisapnya. Tapi masih saja ada orang yang pilih untuk membangkang. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi fungsi Nabi Muhammad SAW adalah untuk menyampaikan berita gembira bagi orang yang patuh dan juga ancaman bagi orang yang melanggar. Orang yang menciplak hidup beliau akan mendapatkan panduan hidup yang terbaik dan juga akan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini poinnya. Tadi yang disebutkan 3 buah hadis, kata Nabi Muhammad SAW nanti akan ada zaman. Kenapa beliau mengatakan akan ada zaman? Karena di zaman beliau, semua sahabatnya itu sangat suka dengan hadis dan penyampaian Nabi SAW. Apa yang Nabi sampaikan, Allah berfirman begini, lakukanlah, kerjakanlah, tinggalkanlah. Mereka selalu berlumba-lumba untuk mengejar dan orang yang pertama melaksanakan. Tapi Nabi SAW mengatakan, nanti ada zaman setelah kalian meninggal, para sahabat beliau. Akan datang waktu nanti orang yang berpegang pada sunnahku, perintahku justru seperti orang yang memegang bara api. Maksudnya apa? Di zaman itu nanti akan sulit sekali orang kalau mau menjaga kemurnian ajaran Nabi SAW. Dan ini termasuk di masa kita. Ya. Kalau orang berusaha untuk menjaga sunnah-sunnah Nabi SAW, oh ini garis keras. Ya. Ini begini dan begitu. Padahal ini Rasulullah bersabda. Tidak mau didengar. Sulit sekali untuk berpegang. Bahkan akan ada banyak tuduhan-tuduhan yang dilemparkan. Itu biasa. Nabi SAW sudah sampaikan, tetapi kalau kita bersabar dan berpegang teguh di atas sunnah Nabi, ajaran-ajaran Nabi, justru di masa-masa yang sulit, itu mendapatkan pahala 50 orang mati syahid dari sahabat Nabi. Sementara sahabat Nabi itu kedudukannya sangat mulia. Nah ini yang sedang disinggung dalam hadis tersebut. Ya, dalam hadis tadi yang sudah kita bacakan. Baik, kita akan coba buka buku ini yang tadi saya bagikan. Buku ini terbagi menjadi 2 bahagian ya Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda lihat di lembaran awal sekali, itu judul asalnya dari bahasa Arab adalah Aina anta min fi'lis sunan. Terjemahan letter-letternya itu, mana kamu dari aplikasi atau melaksanakan sunnah-sunnah. Ya, begitu kurang lebih. Di situ ditulis ya, karyanya Azhari Ahmad Mahmud. Ini setengah buku kurang lebih. Dan setengah buku tersisa itu adalah Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin.
Jadi ada dua. Tentu kalau kita baca semua ini walaupun Anda lihat kecil, tidak akan cukup 2-3 jam. Tetapi saya akan ambil intisarinya. Kita akan baca ya lembaran-lembaran pertama dari tulisan Azhari Ahmad Mahmud ini kurang lebih nanti sampai dari halaman ya, awalnya, maksudnya awal bahasannya ya. Itu tepatnya di halaman 5 nanti dari Muqaddimah sampai halaman 21-an. Setelah itu kita akan pindah ke tulisan Syekh Utsaimin rahimahullah itu di halaman 40. Kita akan bahas 2-3 lembar di situ insyaallah. Yang penting saya melihat ini intisarinya. Selebihnya nanti Bapak Ibu saya sarankan untuk baca di rumah ya. Karena selebihnya cukup banyak contoh-contoh yang ditulis oleh penulis. Kami juga sarankan buku-buku kecil seperti ini. Kalau Bapak Ibu nanti insya Allah lihat ada manfaatnya. Tentu pasti ada manfaatnya. Maka jangan hanya cukup di tangan kita. Saya memberikan contoh pada hari ini saya berikan Bapak Ibu silakan ini. Cuma-cuma dibawa pulang. Tapi harapan kami adalah selain dibaca, juga Bapak Ibu bisa mencontohi perbuatan ini. Maksudnya, beli buku-buku seperti ini. Yang mudah dibaca, simple, ringan, harganya murah. Ya, bawa. Ibu taruh di tasnya, Bapak mungkin ditaruh di tasnya. Ya, kalau misalnya kita jalan, bawa 3, 4, 5, 10 buku. Ya. Kemudian bagikan kepada orang-orang. Sebar luaskan. Kita subhanallah tidak mudah untuk menulis buku Bapak Ibu sekalian. Saya berapa kali duduk untuk susun buku supaya bisa selesai misalnya dalam satu fase waktu. Itu tidak mudah, tidak semudah itu. Kadang-kadang sudah selesai ditulis, oh masih teringat ada dalil yang lain. Oh masih ada kisah ini mau dimasukkan. Cukup waktu lama gitu kan. Jadi kalau ada ulama sudah menulis buku seperti ini dan sudah diterjemahkan, kenapa kita nggak maksimalkan? Tinggal dengan modal 10.000, 15.000 rupiah, beli kita sebarluaskan. Ilmu itu amal jariah yang paling besar. Karena sekali orang tahu, kita akan panen pahala. Apalagi kalau dia amalkan. Kalau makanan, minuman kita kasih kan habis pada saat itu. Pakaian juga bisa rapuh. Tapi kalau ilmu tidak. Selama dia hidup akan bermanfaat. Apalagi kalau dia amalkan. Apalagi kalau dia ajarkan. Maka sangat besar. Jadi jangan sia-siakan. Selalu saja berbagi ilmu. Nah mumpung ada buku-buku kecil seperti ini. Kalau buku besar kan butuh waktu untuk dibaca ya. Biasanya juga orang pemula cukup malas untuk baca. Tapi kalau buku-buku kecil begini insya Allah aman ya. Baik, saya akan bacakan di muqaddimah buku ini di halaman 5. Saya tidak baca lagi yang tahmid dan salawatnya karena kita sudah buka tadi ya dengan tahmid dan salawat. Maka langsung saja saudaraku sama muslim, kata penulis. Sungguh Allah Ta'ala telah mengutus nabinya, N-nya besar, kata ganti Allah, sallallahu alaihi wasallam sebagai penyeru ke jalan yang lurus. Jadi Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyeru kepada jalan yang lurus, maksudnya mengikuti lurus sesuai dengan apa yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan petunjuk yang lurus juga. Jadi jalannya lurus serta panduannya juga jelas dan lurus. Barang siapa yang mengikutinya, maka ia mendapat petunjuk dan selamat. Siapa yang menyelisih jalannya, maka ia sesat dan bisa binasa. Beliau SAW adalah pelita yang menerangi dan bukti yang pasti. Makna daripada paragraf ini Bapak Ibu sekalian, coba jadikan beliau sebagai suri tauladan kita, idola kita. Apa saja yang dimakan, kita makan. Apa yang diminum, kita minum. Bagaimana beliau berpakaian, bagaimana beliau bergaul, bagaimana beliau berdagang, bagaimana beliau berpolitik dan segala macam, kita ikuti panduannya, gitu kan? Kita ikuti panduan sehingga kita betul-betul menjadikan beliau sebagai pelita dalam hidup kita. Jangan pernah makan, jangan pernah minum, jangan pernah bergaul, jangan pernah bekerja, jangan pernah beraktivitas apapun kecuali sudah menanyakan apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyukainya, memerintahkannya, terutama dalam ibadah. Ya. Kalau aktivitas kita di urusan dunia ini, mungkin masih ada pilihan ya. Karena mungkin Pak, makanan itu tidak semua sama di wilayah. Mungkin di Madinah dulu, di masa Nabi SAW, orang mayoritasnya makan kurma. Kalau kita mungkin di Indonesia makan nasi, misalnya makanan pokoknya. Yang penting konsepnya halal. Tapi kalau dalam ibadah, apalagi yang sudah baku, nggak boleh kita nambah-nambah. Ya. Nggak boleh kita melanggar Rasulullah SAW. Saya sebelum melanjutkan bacaan ini, saya ingin menambahkan poin dulu. Pelanggaran itu ada 3 Bapak Ibu sekalian. Pelanggaran ada 3. Ya. Pelanggaran yang pertama, pelanggaran ada 2, bukan 3. Ada pelanggaran 2. Pelanggaran yang pertama adalah pelanggaran yang umum orang sudah tahu. Seperti misalnya, dia melanggar
apa yang diperintahkan tidak dikerjakan, atau apa yang dilarang, ya, dia langgar. Misal contoh, ada orang kerja di satu perusahaan. Perusahaan memberikan penentuan waktu, datang jam 8 pagi, keluar jam 5 sore. Tapi staff ini datang jam 9, keluar jam 4 sore. Melanggar. Ini sudah orang semua tahu. Oh, ini pasti melanggar nih misalnya. Tapi ada pelanggaran yang kedua. Ya, ini tadi saya keliru bilang 3 tapi 2 ya. Pelanggaran yang kedua, yang banyak orang tidak tahu kalau itu pelanggaran. Yaitu mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Jadi misal contoh, ini sering saya kasih contoh dalam pengajian-pengajian supaya mudah difahami. Kalau seandainya kita bekerja di satu perusahaan, dan kemudian kita duduk nih di meja, perusahaan sudah kasih, ini tempat meja Anda, ini laptopnya misalnya, ini perangkat-perangkat kita kerjalah. Ruangan itu juga tempat kita duduk di situ misalnya. Pada saat kita sudah diterima kerja, muncul inisiatif kita misalnya, menganggap tembok ruangan ini kok krem ya. Saya kurang suka, saya sukanya warna biru misal, ini misal saja. Lalu kemudian kita ambil inisiatif sendiri, beli cat yang mahal pun, lalu cat mengubah jadi warna biru. Pelanggaran bukan? Kan baik niatnya kan? Dia mau berkorban buat perusahaannya, tapi perusahaan tidak pernah minta. Oh kayaknya di depan pintu kantor ini bagus nih kalau ada karpet kuning. Misal, dia beli pakai duitnya. Karena dia suka misalnya. Perusahaan tidak pernah suruh dia, gitu kan? Ini juga termasuk pelanggaran. Perusahaan suruh ditahkan seorang staf ke satu arah, beli satu produk misalnya, atau meeting di sebuah tempat, tapi dia belok-belok sana sini. Dia tidak to the point, atau masih mengerjakan yang lain, atau bahkan mungkin ditinggalkan apa yang diperintahkan oleh perusahaan, dia malah buat yang lain dengan pertimbangan, oh ini baik menurut saya. Gak mungkin. Itu pelanggaran. Nah ini poin penting teman-teman sekalian. Jadi Rasulullah SAW tidak meninggal dunia, kecuali sudah menyampaikan semuanya. Semuanya yang kita butuhkan. Agama ini gak butuh tambahan. Tinggal kita terapkan, selesai. Kita akan dapat pahalanya. Karena yang sudah pasti ada panduannya. Kalau teman-teman coba-coba, kayaknya ini baik nih. Walaupun Rasulullah nggak contohin, nggak apa-apa. Dalam ibadah, maka nggak diterima. Percuma aja waktu kita sia-sia, energi kita sia-sia, kalau kita keluarin harta sia-sia, gitu kan. Nggak ada gunanya. Coba mulai sekarang murnikan ajaran Rasulullah SAW. Sekarang saya mau ziarah kubur. Baik, sebelum ziarah kubur tanya, Rasulullah SAW ziarah kubur seperti apa? Lalu seperti begitu, ciplak apa adanya. Oh beliau datang ke kuburan Baqi di Madinah. Beliau ucapkan salam dan mendoakan. Kemudian beliau pulang. Selesai. Tidak disebutkan Nabi SAW bawa bunga-bunga di kuburan. Siram air. Nggak pernah ada riwayat itu. Tapi kan Ustaz pernah Nabi SAW lewat kuburan dalam riwayat yang sahih. Beliau pernah minta kepada sahabat pelapa kurma. Lalu ditancapin di kuburan. Lalu Nabi SAW bilang, ya, kedua atau penghuni kuburan ini akan diringankan siksa kuburannya selama pelapa kurma ini belum kering. Kalau ini dikenal oleh para ulama dengan khususiyatun Nabi SAW. Ini khusus buat Nabi. Karena Nabi nggak letakkan pelapa kurma di semua kuburan. Nabi hanya kebetulan lewat di sebuah kuburan, kemudian beliau mendapatkan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meringankan kuburan, siksa kubur untuk penghuni kubur di situ pada saat itu dengan beliau menancapkan pelapa kurma. Tapi beliau tidak pernah, kan banyak bunga ya, tapi Nabi tidak pernah dalam riwayat itu masuk taruh bunga di atas kuburan. Pertanyaan sederhana, lalu kenapa kita taburin bunga? Kan baik Ustaz. Nah, ini masalahnya nih. Berarti baik di mata kita, bukan di mata agama. Nah, ini masalahnya. Coba jaga kemurnian. Datang, ucapin salam. Nabi SAW ajarkan banyak doa kan. Dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi SAW kalau lewat kuburan mengucapkan Assalamualaikum ahlul kubur. Semoga keselamatan tercurahkan untuk kalian penghuni kuburan. Yakfirullah lana walakum. Semoga Allah maafkan kami dan kalian juga. Ya. Antum salafuna wa nahnu bil athar. Kalian telah mendahului kami dan kami akan menyusul kalian. Dalam riwayat lain, Assalamualaikum dara qaumin muslimin, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Semua keselamatan tercurahkan untuk kalian penghuni negeri orang-orang beriman. Ya.
Wa atakum ma tu'adun, telah datang pada kalian apa yang Allah janjikan untuk kalian, maksudnya kematian, gadan mu'ajjalun, sampai batas waktu yang sudah Allah tentukan, wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan kami akan menyusul kalian. Karena ada adabnya. Dan ada beberapa doa lagi yang Nabi SAW ajarkan gitu kan, yang mirip-mirip seperti ini. Kemudian Nabi SAW setelah mendoakan, beliau pulang. Beliau suruh kita ziarah kubur, ngambil pelajaran dari situ. Tapi subhanallah banyak orang yang melakukan hal yang menurut dia baik, tapi belum tentu menurut syariat. Gitu kan? Kuburan dipasangin lampu, dipasangin bangunan. Ini dari mana? Nabi SAW tidak pernah contohkan. Bahkan Nabi SAW bilang, Anda bisa cari. Ketik-ketik di Google saja. Riwayat, larangan Nabi, ya pesan Nabi untuk kepada Ali bin Abi Thalib tentang kuburan. Akan keluar riwayat itu. Nabi SAW berpesan, wahai Ali, saya wasiatkan kepadamu, jangan kau temukan kuburan kecuali kau samaratakan dengan tanah. Jangan ditulisin, jangan dibangunin, jangan diwarnain. Memang Nabi bilang begitu. Maka itu contohnya. Jadi tidak perlu kita berpikir, oh kalau kuburannya ini kurang bagus, berarti nanti dia juga dibawa sedih. Nggak ada hubungannya. Bahagia atau sedih orang di dalam kuburan itu, karena amalnya. Walaupun kuburannya dari marmer, kalau dia ahli maksiat disiksa di kubur. Sederhananya begitu. Itu contoh. Jadi tidak ada salahnya kita bertanya, Bapak Ibu kerjain ini, baik Ustaz, ada dalilnya enggak? Ada enggak panduannya? Kami mau tahu. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, pernah sahabat sampaikan, supaya kami enggak salah. Itu aja sebenarnya. Oh enggak, kerjain aja. Ini sudah perintah saya. Enggak bisa. Kan gitu. Kita orang Muslim punya panduan. Lalu untuk apa fungsinya wahyu? Untuk apa Al-Quran turun? Untuk apa Rasulullah SAW menyampaikan, gitu kan? Nanti Bapak Ibu akan lihat di sini ya, statement para sahabat tegas sekali berhubungan dengan masalah ini. Itu di masa mereka, apalagi di masa kita. Nanti akan kita bacakan ya, supaya jelas dalam buku ini. Baik, jadi itu contoh pelanggaran yang ada terjadi. Tidak cukup dengan ini baik, tapi harus baik di mata Allah dan Rasulnya. Dan coba murnikan agama itu. Yang ada perintahnya, kerjakan. Yang tidak ada perintahnya, jangan dikerjakan. Jangan buat-buat, selesai. Agama sudah sempurna. Ya. Sibukkan diri saja. Kita ini, Bapak Ibu sekalian, kalau ikutin jadwal sunnahnya, ya, misalnya subuh, sholat qobliyahnya, ya, sunatul fajr 2 rakaat, habis itu subuh, sholat berjamaah di masjid, misalnya ibu-ibu kan di rumah, terus zikir pagi petang sampai terbit matahari, kan gitu. Nanti ada sholat duha minimal 2 rakaat, maksimal ada, tidak ada penentuan jumlahnya, tapi bisa 4, bisa 8, misal. Kita bekerja sebentar sudah duhur, ada qobliyah duhur 4 rakaat kayak tadi, ada duhur, ada ba'diyah duhur. Makan siang, istirahat sebentar sudah azan asar. Ada qobliyah asar 4 rakaat, ada asar, ada zikir sore. Sementara istirahat sudah maghrib. Qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib. Istirahat sebentar sudah isya. Ya. Qobliyah isya, ba'diyah isya. Sementara kita istirahat tidur karena malam tubuh kita butuh istirahat. Sudah peraturan Allah, kita ngantuk malamnya dan butuh istirahat. Gitu kan? Ada sholat tahajud lagi. Begitu lagi besok. Ini baru kita bicara sholat loh ya. Belum ya, silaturahim keluarga. Belum jenguk orang sakit. Belum hadir majelis ilmu, banyak. Ini aja repotin diri gini tiap hari. Ngapain tambah-tambah gitu. Hah? Ini kalau dinasihat, wah ini Wahabi nih. Oh ini garis keras. Ya udah silakan. Kalau Anda tetap mau ngotot silakan. Tidak apa-apa. Tapi sudah kami sampaikan. Gitu kan? Kalau saya pribadi sih lebih milih mana yang pasti-pasti aja. Ya kan? Kan kalau pasti ada panduannya, ada instruksi di perusahaan kita ikuti, dapat gaji tuh. Nggak usah buat-buat yang lain. Kecuali perusahaan kasih wewenang, itu kan lain. Ada rukhsah namanya, kan? Ada keringanan, itu beda. Tapi kalau enggak, kenapa? Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau semua orang kita, yang di sini saya di ruangan ini, berapa ratus Masya Allah yang hadir. Kalau kita berpikir begini, kalau semua orang berpikir sama, yang penting baik, kan gitu. Coba, berapa banyak agama ini tambahannya nanti. Karena yang baik mata saya belum tentu baik di mata Bapak. Belum tentu baik di mata Ibu. Kan gitu. Yang baik di mata Anda belum tentu baik di mata saya. Jadi agama ini nanti jadi banyak warna-warninya. Karena nggak kembali kepada kemurnian. Kenapa kalau kembali kepada kemurnian? Kenapa kalau tadi di perusahaan jadi pegawai yang ikuti instruksi dan peraturan? Kan selesai. Meninggal pasti dapat kan gitu. Nah itu sederhananya. Tapi kalau diingatkan, wah ini garis keras ini. Kenapa selalu garis keras? Kenapa harus dilempar begitu? Padahal tidak pernah untuk menyampaikannya harus dengan kekerasan, tidak pernah disampaikan saja. Kalau nggak mau nggak apa-apa gitu kan. Tapi perlu kita sampaikan.
Dan saya coba menggugah supaya faham ini Bapak Ibu sekalian. Perhatikan di sini. Kita lanjutkan. Halaman setelahnya. Kata penulis Allah Ta'ala menjadikan ketaatan kepadanya, kepada Allah, N-nya besar kata ganti Allah, disandingkan dengan ketaatan kepadanya, maksudnya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan keridoannya, N-nya besar, keridoan Allah, disandingkan dengan membenarkan dan menolongnya, maksudnya membenarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang menolongnya, ia akan ditolong. Siapa yang menelantarkannya, meninggalkan sunnahnya, maka ia akan ditelantarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 69 yang bunyinya wa may yuti'illaha war-rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Perhatikan terjemahnya, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran atau orang jujur, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jadi di sini kita memang disuruh taati Allah dan Rasul. Dan cara mentaati Rasulullah SAW mengikuti apa yang semua diperintahkan. Dalil yang selanjutnya surah An-Nisa, masih surah yang sama tapi ayat 80. Kalau tadi kan 69. Allah ulangi lagi di sini mengingatkan, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha." Barang siapa yang mentaati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguhnya dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah kami tidak mengutus Muhammad untuk menjadi pemelihara terhadap mereka. Yang tidak mau dengar ya sudah, tinggalkan saja, gitu kan. Tapi di sini saksi bahasan Allah mengatakan barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Yang selanjutnya yang ketiga, penulis juga mengangkat di sini dalam surah An-Nur ayat 54. Ya. Ini kita masih di mukaddimah bukunya ya, jadi jangan lihat kecil bukunya. Ya. Qul ati'u Allah wa ati'ur Rasul fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alal rasuli illa al balagul mubin. Katakan hai Muhammad, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Murnikan semua itu. Allah perintahkan, kerjakan. Allah halalkan, nikmati. Allah larang, tinggalkan. Yang tidak diperintahkan, tidak usah dibuat-buat. Gitu kan? Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul dalam kurung Muhammad SAW hanya apa yang dibebankan kepadanya. Artinya cuma menyampaikan saja. Tapi orang tidak mau dengar ya terserah gitu ya. Dia akan dapat akibatnya. Dan kewajiban kamu hai Muhammad hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, maksudnya kita semua ini taat kepada Rasulullah SAW, niscaya kamu akan mendapatkan petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanah Allah dengan jelas. Kemudian juga yang terakhir diangkat dalam mukaddimah beliau, penulis ini surah Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah hai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maksudnya kalau kamu, wahai para pengikut, wahai manusia, ya, mau mencintai Allah, ikutilah aku. Murnikan ajaranku. Apa yang aku perintahkan, kerjakan. Yang aku larang, tinggalkan. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah maha pengampun, lagi maha penyayang. Ini muqaddimahnya, pembukaannya. Jadi penulis ingin mengarahkan dalam pembukaan bukunya, kalau mentaati Rasulullah SAW berarti mentaati Allah. Dan itulah kemurnian dalam, kita dianjurkan memurnikan dalam patuh tersebut. Ya. Jadi orang-orang yang patuh betul-betul adalah orang yang mengikuti seapa adanya dan meninggalkan juga semua yang dilarang itu. Baik, ada sini judul, masuk ke bahasanya di halaman 9, jangan tinggalkan sunnah. Wahai orang yang sangat berkeinginan kepada apa yang bermanfaat baginya. Kalau mau dapat manfaat, panduan hidup, kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Kata beliau, wahai orang yang sangat berkeinginan kepada apa yang bermanfaat baginya. Wahai orang yang mencari karunia Allah Ta'ala, rezeki ya, yang banyak. Perbaikilah dirimu dan merenunglah bersamanya dengan jujur guna meluruskannya. Apakah engkau telah meneliti keadaanmu pada hari ini? Lalu engkau berkata pada dirimu, di manakah aku dari melaksanakan sunnah-sunnah? Sudah tahu tadi Rasulullah SAW itu sudah dicontohi. Sunnah
Tanda seru di situ syiar orang-orang yang beruntung. Kalau dia berpegang pada sunnah berarti orang-orang beruntung itu karena pasti mengikuti manusia terbaik dan tanda orang-orang yang benar. Tahukah engkau apakah sunnah itu? Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah berkata dalam mendefinisikannya sunnah ialah apa yang datang dari Nabi SAW berupa perkataan. Nabi sampaikan dalam bentuk perkataan atau perbuatan dicontohkan. Atau takrir, persetujuan Nabi terhadap perbuatan sahabat yang tidak melanggar syariat di masa hidup beliau ya. Dan apa yang beliau hasratkan untuk beliau lakukan. Ini kita sedikit dulu tekankan tentang masalah definisinya ya. Jadi sunnah itu adalah semua, menurut Ibnu Hajar rahimahullah, adalah semua perkataan Nabi. Jadi Nabi sampaikan, lakukanlah ini, tinggalkanlah ini. Itu berarti masuk dalam sunnah. Perbuatan yang Nabi contohkan, ya. Kalau Bapak Ibu mau lihat gabungan ini, misalnya tentang hadis tentang solat. Kata Nabi SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Solatlah sebagaimana kalian lihat aku solat. Ada perintah lisan kan? Solatlah sebagaimana kalian lihat saya solat. Dalam masalah haji dan umrah, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik kalian, tata caranya. Berarti ada perkataan kan? Lalu Nabi SAW juga contohkan dengan perbuatan. Beliau contohkan gerakannya. Salat itu begini, takbiratul ihram begini, rukuk begini, sujud begini, bacaannya ini. Maka ini penggabungan antara perkataan dan perbuatan. Gitu kan? Kemudian juga ada takrir, persetujuan Nabi. Nah, persetujuan Nabi ini ada batasannya Bapak Ibu sekalian. Yaitu persetujuan Nabi di masa hidupnya Nabi SAW. Tidak bisa Bapak Ibu tarik di masa sekarang gitu. Ya. Karena perbuatan yang sahabat kerjakan di masa hidupnya Nabi, lalu Nabi setujui, Nabi nggak tegur, berarti Allah juga tidak larang. Contoh misalnya, pernah Nabi SAW lagi sholat, kemudian beliau pada saat i'tidal, bangun dari ruku, lalu beliau mengatakan, Sami'allahu liman hamida. Ya, kita kan bisa Rabbana wa lakal hamdu dan seterusnya. Lalu ada satu sahabat sedikit suaranya besar mengatakan hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Puji-pujian yang banyak sekali yang penuh dengan berkah ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Selepas salam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa tadi yang mengucapkan itu? Ada sahabat di belakang yang mengucapkan itu ngangkat tangan mengatakan, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tadi waktu kau ucapkan itu Allah perlihatkan kepada saya ya. Banyak malaikat atau malaikat berlumba-lumba mencatat puji-pujian kamu itu. Di sini berarti Nabi setujui kan? Tapi ini di masa hidupnya Nabi. Nggak bisa Bapak Ibu bilang, itu buktinya ada sahabat Nabi nggak ajarin kok hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Dia buat-buat sendiri. Kemudian Nabi bolehkan, itu di masa hidupnya Nabi. Wahyu lagi turun. Kalau salah Nabi tegur. Kalau benar Nabi dukung. Itu namanya takrir. Persetujuan Nabi. Gitu kan? Tapi ini sekali lagi dibatasi di masa hidupnya Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa kita tarik ke sekarang gitu. Karena Nabi SAW waktu itu masih dalam proses menerima wahyu. Ya, setelah beliau wafat, agama sudah sempurna. Perhatikan surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 3. Kan potongannya begitu kan? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Atau beliau haji wada. Pas sudah beliau mau wafat, mau meninggal. Allah mengatakan hari ini, di saat itu, kusempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan juga nikmatku kepada kalian. Maksud dengan Islam itu waraditu lakumul Islam, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Nah, di saat itu sudah sempurna agama. Makanya Abu Bakar menangis pada saat itu. Sementara semua sahabat Nabi yang lain gembira. Oh, berarti agama kita sudah sempurna nih. Udah selesai. Semua yang halal jelas, yang haram jelas. Ada lagi yang kita butuh tambahan, tidak perlu dikurangin gitu. Maka Abu Bakar nangis. Lalu beberapa sahabat datang mengatakan, wahai Abu Bakar, di waktu seperti ini kan Anda menangis? Allah sempurnakan agama kita, ya. Berarti kita sudah tidak butuh panduan lagi yang lain, gitu kan? Allah utus Rasul di tengah-tengah kita. Kita ini sudah beragama yang benar. Kata Abu Bakar, kalimat yang luar biasa, dia mengatakan, kalau agama sudah sempurna, berarti utusan yang membawanya sebentar lagi akan pergi. Maksudnya akan meninggal Nabi nih. Itu yang buat saya nangis nih. Karena agama sudah sempurna. Kalau agama masih dalam proses turun, maka beliau masih hidup pasti. Maka akhirnya Nabi SAW mengatakan Abu Bakar benar. Maksudnya setelah pulang haji wada, beliau sudah mulai sakit dan akhirnya sampai hari kematian beliau SAW. Tapi yang kita ingin jadi beratkan, sudah sempurna agama. Nggak usah dibuat-buat lagi gitu. Ini yang kita sedang titik beratkan gitu.
Nah cuma memang Nabi SAW mengingatkan yang dari bahasan kita adalah akan datang waktu nanti di mana orang yang berpegang pada sunnah itu pasti akan seperti pegang bara api. Kayaknya serba salah, kita selalu disalahin. Padahal sebenarnya kita sedang pegang kemurnian agama. Ya, baik, selanjutnya kata penulis, saudaraku sesama muslim, keutamaan sunnah itu telah dikenal orang-orang saleh dan ditempuh orang-orang yang ikhlas. Karena keutamaannya, Nabi SAW berwasiat di akhir hayatnya agar berpegang teguh dengannya dan berpegang teguh kuat dengan talinya. Sudah, sunnah ini sudah jelas, jangan ditambah-tambah, kerjakan saja itu dan rutinitaskan sampai kita meninggal. Gitu. Hadisnya adalah dari Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi masyhur dikenal hadis ini dengan hadis Irbad. Ia berkata Rasulullah SAW mengimami kami sholat pada suatu hari, kemudian menghadapkan wajahnya ke arah kami, lalu memberi nasihat kepada kami dengan nasihat yang sangat mendalam, yang menyebabkan mengalirnya air mata dan hati kami gemetar karenanya. Maka seseorang berkata, wahai Rasulullah, seolah-olah ini nasihat yang akan orang yang akan berpisah, maka berwasiatlah kepada kami. Jadi waktu itu memang penyampaian ini kalau tidak salah di Haji Wada. Memang Nabi SAW ingatkan para sahabat karena beliau sudah dekat sekali mau meninggal. Jadi supaya jangan sampai nanti kalian salah nih. Lalu sahabat ini jeli. Coba ya Rasulullah sampaikan kepada kami sebuah wasiat yang itu sudah cukup untuk kami bisa selamat dari sekian banyaknya syariat Allah Subhanahu Wa Taala ini. Maka Rasulullah SAW bersabda, usikum bitaqwallah. Aku mewasiatkan kepada kalian agar selalu takwa kepada Allah. Maksud takwa adalah patuh. Apa yang Allah perintahkan, kerjakan. Apa yang Allah larang, jauhi. Apa yang halal, nikmati. Apa yang dilarang, tinggalkan. Yang tidak diperintahkan, tidak usah dikerjakan. Nah, gitu. Kemudian dikatakan, was-sam'i, wa-ta'ati, wa in kana 'abdan habasyian. Dan patuh kepada pemimpin kalian. Walaupun yang pimpin kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Waktu itu, Habasyah ini Ethiopia. Waktu itu memang kebanyakan orang yang jadi budak dari Ethiopia. Maka Nabi SAW kasih gambaran. Kalau sudah jadi pemimpin, jangan langgar. Sudah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia caranya curang segala macam itu urusan dia. Tapi kalau jadi pemimpin, kita taat selama bukan menuju kita maksiat kepada Allah. Itu yang Nabi SAW mengatakan, patuh. Jangan ada pemberontakan, jangan ada begini dan begitu. Walaupun yang pimpin adalah seorang hamba sahaya dari Ethiopia. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى بَعْدِي فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ dalam kurung yara. Di sini kalau kita tidak baca yaranya karena itu tambahan riwayat, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيرًا. Ketahuilah, siapapun di antara kalian nanti yang hidup peninggalku, dia akan lihat banyak sekali perselisihan di antara umat. Maksudnya ragam sekali ibadahnya. Macam-macam mereka buat ibadah. Nabi SAW bilang gitu. Perselisihan banyak banget. Tata cara yang terlalu beragam. Lalu kata Nabi SAW, di saat itu, kalau kalian hidup, ini wasiatku. Ya. Fa'alaikum bisunnati. Berpegang teguh pada sunnahku. Yang ada panduan dari aku saja, pegang itu. Ya. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Dan sunnah, ya, khulafa'ur rasyidin. Ya, pemimpin-pemimpin yang telah mendapatkan petunjuk. Di sini kita sudah disepakati oleh muslimin, khulafa'ur rasyidin adalah Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Tamassaku biha, berpegang teguh pada itu. Wa'addu 'alaiha bin nawajid. Kalau perlu gigit dengan gigi geraham kalian. Maksudnya ini saking beratnya nanti di saat itu berpegang pada sunnah, tapi tetap pegang, jangan sampai keluar dari itu. Supaya jelas diberikan balasan oleh Allah karena sesuai dengan panduan. Lalu kata Nabi SAW, wa iyyakum muhdatsatil umur, dan jangan buat-buat, terutama perkara dalam ibadah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah, karena perbuatan yang dibuat-buat itu dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan perbuatan yang baru dalam agama itu pasti akan membawa pada kesesatan. Ini perkataan Nabi gitu, ya. Jadi bukan perkataan saya, tapi ini sudah turun-temurun diwariskan tentang penyampaian hadis ini. Dan ini subhanallah, Nabi SAW sampaikan di akhir hidup beliau. Dan perhatikan sahabat yang bertanya mengatakan, wasiatkan kepada kami. Supaya nanti kalau anda meninggal, kami bisa selamat. Karena seakan-akan ini khutbah anda perpisahan gitu. Dan memang betul Nabi meninggal setelah itu, pulang di Madinah lalu mulai sakit dan meninggal dunia gitu.
Maka Nabi SAW mengingatkan tuh, berpegang pada sunnahku. Ingat, ada panduan dari aku, lakukan. Tidak ada jangan. Dan ikuti juga khulafaur rasyidin. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Yang datang nanti sepeninggalku. Maksudnya ikuti para sahabat. Ya. Kemudian lalu Nabi SAW bilang, dan jangan buat-buat. Jangan tambah-tambah. Karena akan membawa pada kekeliruan dan kesesatan. Ini sabda Nabi SAW. Ibnu Aun rahimahullah berkata, ada 3 perkara yang aku sukai untuk diriku dan saudara-saudaraku sama muslim. Yang pertama, sunnah ini yang mereka pelajari dan mereka tanyakan. Kalau ada yang paling aku cintai di muka bumi ini, maka aku paling cintai duduk dan mendengarkan sunnah Nabi. Lalu juga orang-orang pada ikut belajar dan bertanya apa yang belum mereka ketahui. Yang kedua, Al-Quran yang mereka fahami dan mereka tanyakan. Dan yang ketiga, mereka meninggalkan manusia kecuali dari kebaikan saja. Maksudnya orang-orang yang baik. Ya. Ini mirip dengan perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu, kalau bukan karena 3 hal, aku tidak akan berharap hidup di dunia sesaat pun. Yaitu menahan dahaganya di saat haus di siang hari. Maksudnya dahaga di saat puasa di siang hari. Kalau bukan karena hausnya itu puasa, yang justru pahalanya memuncak nanti, aku tidak ingin hidup sesaat. Artinya aku akan nikmati puasa itu. Kemudian yang kedua, juga sujud di malam hari, sholat malam di saat orang tidur. Justru aku berharap itu yang selalu aku kerjakan, dan juga duduk dengan kelompok orang, komunitas yang memilih kata-kata yang penuh dengan kebaikan, sesuai dengan panduan Nabi SAW, sebagaimana mereka memilih buah-buah yang bagus dari buah yang busuk. Ya. Jadi memang ini pilihan hidup yang harus kita tentukan, yaitu mengikuti Rasulullah SAW. Lalu kata beliau, saudaraku sama muslim, sunnah adalah bukti kebenaran, mutaba'ah atau ikut dan cintamu kepada Nabi SAW. Lalu apakah yang telah engkau lakukan di dalamnya? Kalau kita betul cinta kepada Nabi SAW, seperti sering orang mengatakan cinta Rasulullah, baik, jaga kemurnian ajarannya. Ya, jaga nama baiknya. Sampai Imam Malik rahimahullah mengatakan orang yang menganggap masih bisa menambah lagi apa yang telah Nabi SAW sampaikan, dia anggap perlu ditambah, seakan-akan dia merasa dirinya lebih pintar daripada Nabi SAW. Gitu kan? Sampai di zaman Imam Malik rahimahullah, ada seorang muadzin, ini kejadian, seorang muadzin, dia kalau mau azan, dia selalu gitu. Kalau setiap mau azan ya, gitu, dia baru dia azan. Sekali dibiarkan, 2 kali dibiarkan. Tapi ternyata orang ini beberapa hari begitu terus. Seakan-akan kalau mau azan harus dia begitu dulu. Kata Imam Malik, turunkan orang ini. Jangan jadikan muadzin lagi. Takutnya nanti ini jadi sebuah hukum. Orang semua akan anggap, oh kalau sebelum azan dulu gitu. Nah, coba bayangkan bagaimana Imam Malik ini menjaga kemurnian itu. Jangan ini. Kalau orang sekali mungkin keselak, mungkin lah ya. Tapi kalau setiap mau azan begitu berarti ada masalah orang ini. Berarti dia ada niat untuk menjadikan itu sebagai bagian sebelum azan gini loh. Nah, kan jadi masalah. Langsung diberhentikan jadi muadzin, coba bayangin. Itu luar biasa gitu. Saking bagaimana mereka menjaga kemurnian itu. Baik, selanjutnya, kata beliau, mengerjakan sunnah-sunnah adalah perhiasan amal saleh. Dan keindahannya yang menawan. Karena itu orang-orang yang memelihara sunnah-sunnah adalah orang-orang yang paling sempurna amalnya. Dan paling dekat dengan kebenaran atau kepada kebenaran. Kalau ikuti sunnah maka pasti benar, karena ada panduannya kan gitu. Anda tidak dapati pengikut sunnah pun, melainkan ia senantiasa berusaha menggapai derajat tertinggi dalam amal saleh. Karena dia tahu sunnahnya, dia jaga yang terbaik. Dia selalu menjaga apa yang diperintahkan. Karena itu para sahabat, ridwanullah alaihim, adalah orang-orang yang paling sempurna jalannya. Dan paling benar dalam mengikuti Nabi SAW. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud, berkata, barang siapa yang ingin mencontoh, maka contohilah orang yang sudah mati. Karena orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Mereka adalah sahabat Rasulullah SAW. Jadi Abdullah bin Mas'ud maksudnya kalau kalian mau selamat, contohi para sahabat Nabi yang sudah meninggal. Karena mereka ikuti Nabi dan mereka sudah bertahan terus di atas sunnah sampai meninggal. Mereka adalah sahabat Rasulullah SAW. Mereka adalah sebaik-baik umat ini. Yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit memaksakan diri. Ya, maksudnya memaksakan diri dalam perbuatan yang dilarang gitu kan. Jadi tidak melakukan kemaksiatan. Allah Azza wa Jal telah memilih mereka untuk menyertai nabinya dan menegakkan agamanya.
Karena itu, kenalilah keutamaan mereka, ikutilah athar mereka, maksudnya jejak mereka, dan berpegang teguhlah dengan akhlak dan sirah mereka menurut kesanggupan kalian. Karena mereka berada di atas jalan yang lurus. Jadi setelah Nabi SAW meninggal, ikuti dan contohi para sahabatnya. Jadi kita sekarang berada pada zaman yang banyak orang meninggalkan sunnah-sunnah. Baik karena kejahilan maupun karena berpaling. Sampai-sampai banyak di rambu-rambu sunnah banyak dari rambu-rambu sunnah yang dikikis atau terkikis. Dan agama bagi banyak orang menjadi perkara yang diwariskan secara turun-temurun. Dan mereka tidak beranjak darinya. Bentuk ketidaksukaan manusia dari sunnah-sunnah ialah menjauh dari mempelajarinya dan jauh dari bertanya mengenainya. Sementara orang yang mengetahui sesuatu darinya di antara mereka, engkau lihat ia tidak berkeinginan untuk mengamalkannya. Jadi maksudnya kalaupun ada orang sekarang di masa kita tahu tentang sunnah, dia tidak mau amalkan. Atau ada orang memang tidak mau belajar sama sekali karena menganggap tidak penting. Ya. Betapa mengherankannya orang yang menyembah Allah Ta'ala dengan tanpa ajaran dan petunjuk dari sunnah Nabi. Dari manakah orang ini bisa digolongkan sebagai orang-orang yang mendapatkan petunjuk? Saya selipkan kisah di sini. Di masa Hasan Basri, pernah dengar Hasan Basri ya? Seorang ulama tabi'in rahimahullah. Beliau hidup di tahun 100-an, ya, 110 Hijriah gitu. Intinya, beliau jadi imam di masjid jami'nya Basra. Hasan al-Basri, Basri nama kota di Irak, tempat beliau hidup. Nah, namanya dia Hasan. Maka beliau pernah selepas imami sholat asar, habis salam, lagi berzikir, ada orang di saf berdiri. Kemudian kerjain sholat. Di dalam saf ya, di dalam saf pertama gitu dia sholat. Imam Hasan Basri ini ingin menegur. Saya mau tanya, kamu ini sholat apa gitu. Habis asar kan tidak ada ba'diyah. Ya, dilarang sholat. Awal-awal Islam pernah ada, beberapa riwayat dinukil memang ada sholat gitu kan. Tapi setelah itu dilarang oleh Nabi SAW. Jadi umumnya orang tahu, ba'diyah subuh tidak ada, ba'diyah asar tidak ada. Karena waktu dilarang sujud. Nabi SAW mengatakan iblis sedang mengeluarkan tanduknya, kita dilarang sujud. Baik, ternyata orang ini setelah salam 2 rakaat, Imam Hasan Basri baru mau tegur, dia berdiri lagi, sholat lagi. Ditunggu, salam, berdiri lagi sholat. Sampai sudah 6 rakaat atau 8 rakaat. Masih mau berdiri sholat. Maka Imam Hasan Basri berdiri, begitu dia berdiri mau sholat, dipegang tangannya. Kata Hasan Basri, kamu ini sholat apa? Dia bilang, masa saya dihukum sama Allah gara-gara saya sholat? Begitu loh bahasanya. Masa saya dihukum sama Allah padahal saya sholat? Kata Imam Hasan Basri, Allah nggak hukum kamu karena kamu sholat. Allah hukum kamu karena kamu buat sholat. Ini nggak ada perintahnya, ngapain dikerjain? Ba'diyah asar sampai 8 rakaat dari mana ini? Hah? Jadi nggak cukup niat baik, ada panduannya nggak? Nanti sia-sia percuma gitu. Coba, begitu jelinya mereka memahami tentang masalah penting menjaga kemurnian sunnah. Rasulullah SAW bersabda, selanjutnya penulis membahas lagi di halaman 15 ya. Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabiyyi. Aku telah meninggalkan di tengah-tengah kalian 2 perkara. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh pada keduanya. Kitabullah dan sunnah Rasulnya. Selalu kepada kemurnian wahyu. Ibnu Battal rahimahullah berkata, tiada perlindungan bagi seseorang atau bagi seorang pun kecuali dalam kitabullah, sunnah Rasulullah, atau dalam ijma' kesepakatan ulama menurut pengertian salah satu dari keduanya, maksudnya dari Al-Quran ataupun sunnah. Apakah engkau, wahai saudaraku, termasuk orang-orang yang suka mengerjakan sunnah-sunnah, ataukah termasuk orang-orang yang meremehkan dan dalam melakukan sunnah-sunnah? Tanda tanya. Tanyakanlah hal itu kepada dirimu sendiri dan simpanlah jawabannya, sebab engkau tidak akan melampaui salah satu dari 2 golongan tersebut. Perkara paling berbahaya berkenaan dengan berpaling dari sunnah-sunnah, bahwa jika manusia berpaling dari sunnah-sunnah, maka posisi sunnah-sunnah itu di tempat bid'ah-bid'ah, lawan sunnah ya. Dan perkara-perkara yang diada-adakan, kalau sunnah ditinggalkan maka dikerjakanlah yang bukan sunnah, kan gitu. Ini bisa dilihat dalam realitas banyak dari kaum muslimin. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi berkata, tidak datang 1 tahun pun kepada manusia melainkan mereka mengadakan satu bid'ah di dalamnya.
maksudnya lawan sunnah. Dan mematikan sunnah. Karena kalau orang melakukan bid'ah lawan sunnah, maka sunnah akan dimatikan. Kan pilih salah satu. Ikuti sunnah berarti bukan bid'ah, lakukan bid'ah berarti tinggalkan sunnah gitu kan. Nah sunnah yang dicontohkan Nabi, bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Sederhananya begitu. Ini perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi berkata sudah 1400 tahun sekian yang lalu ini. Ya. Beliau mengatakan tidak datang 1 tahun pun kecuali manusia melainkan mereka mengadakan satu bid'ah di dalamnya dan mematikan sunnah. Hingga bid'ah-bid'ah itu hidup dan sunnah-sunnah bisa mati. Luqman bin Abi Idris Al-Khawlani berkata rahimahullah, tidaklah suatu umat mengadakan bid'ah dalam agamanya melainkan berakibat sunnah dicabut dari mereka. Kalau sudah mulai sibuk dengan yang tidak ada sunnahnya, maka pasti nanti sunnahnya akan diangkat dari mereka. Otomatis gitu. Sungguh sunnah-sunnah pada zaman ini telah menjadi sangat asing. Hingga banyak orang ketika melihat sunnah, mereka mengingkarinya. Akibatnya bagi mereka sunnah menjadi bid'ah, bid'ah menjadi sunnah. Terbolak-balik. Ya. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi lagi berkata, benar ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu benar ketika menyipati keadaan mereka pada saat ia mengatakan, bagaimana dengan kalian ketika kalian diliputi fitnah yang ketika orang dewasa menjadi tua renta dan anak-anak tumbuh dewasa, maka orang-orang berjalan di atasnya, di atas sunnah karena menganggap orang-orang berjalan di atas pelanggaran karena menganggapnya sunnah. Jika dirubah dan selainnya diamalkan, maka dikatakan itu adalah kemungkaran. Maksudnya Abdullah bin Mas'ud bilang, nanti ini akan ada waktu di mana umat Islam mengalami satu hal pergeseran, di mana mereka justru sibuk mengerjakan yang tidak ada sunnahnya. Dan kalau orang kerjakan sunnah justru dianggap ini adalah kemungkaran. Selanjutnya, nanti lebih dalam bisa difahami ya. Ini kalau belum terlalu jelas, nanti akan lebih jelas di paragraf setelahnya. Saudaraku sesama muslim, jika engkau ingin mengilustrasikan dengan sebenarnya tentang keasingan sunnah di masa zaman ini, mari kita bersama-sama merenungi kata-kata di bawah ini. Mungkin teman-teman bilang, Ustaz bilang di zaman kita sunnah banyak ditinggalkan. Kan kita banyak kerjain sunnah. Baik. Ini kita nukil perkataan sahabat ya. Perhatikan di sini, Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda meninggal tahun 32 Hijriah. Kita sekarang di tahun 1444 Hijriah, ya. 1400 tahun sekian yang lalu ini. Apa kata beliau? Setelah Nabi SAW meninggal, beliau bertemu dengan beberapa generasi tabi'in yang hidup di masa beliau, ya. Tapi orang-orang ini tidak ikutin sunnah. Mengaku muslim. Apa kata beliau? Seandainya Rasulullah SAW keluar hidup lagi sekarang kepada mereka, niscaya beliau tidak mengenali sedikit pun dari apa yang telah beliau dan para sahabatnya lakukan kecuali sholat. Ini di masanya Abu Darda. Jadi di masa itu banyak orang buat-buat agama gitu. Kata Abu Darda, ini kalau Nabi hidup sekarang, Nabi nggak kenal kalian buat ini semua kecuali sholat kalian saja. Yang lain ini semua Nabi nggak pernah suruh. Kenapa dibuat gitu? Itu perkataan Abu Darda 1400 tahun. Bagaimana kalau Abu Darda hidup di masa kita sekarang? Allahu a'lam. Ya. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, aku tidak mengenali dari kalian apa yang dulu aku lakukan pada masa Rasulullah SAW kecuali ucapan la ilaha illallah. Jadi di masa Anas bin Malik setelah Nabi SAW meninggal, beliau bertemu dengan sebagian orang yang sholat habis asar. Kayak mirip tadi kasusnya Hasan Basri ya. Tapi ini kasus berbeda. Lalu beliau bilang, waktu ketemu sama mereka, aku tidak temukan apa yang kalian lakukan ini yang pernah aku lakukan dulu sama Nabi di masa Nabi hidup. Lalu kecuali la ilaha illallah saja. Yang lain ini banyak kalian kerjakan tidak pernah saya lihat di masa Nabi. Lalu kata mereka, tidak wahai Abdullah bin Mas'ud. Mereka memungkir itu. Tidak wahai ayahnya Hamzah. Karena Abdullah bin Mas'ud punya anak laki-laki namanya Hamzah. Dipanggil ayahnya Hamzah. Ibn Mas'ud mengatakan kalian mengerjakan sholat hingga matahari terbenam. Habis asar, sholat sampai terbenam matahari. Apakah itu sholat Rasulullah? Itu. Jadi Rasulullah tidak pernah kerjain, walaupun niatnya sholat. Maimun bin Mahran rahimahullah berkata, seandainya seorang dari salaf, dari para sahabat, istilahkan dengan salaf, dibangkitkan di tengah kalian, niscaya ia tidak mengenali kecuali kiblat ini saja. Jadi dia lagi di Mekah, kemudian beliau lihat banyak orang macam-macam beragam melakukan perbuatan yang aneh-aneh yang tidak pernah dinukil dari sahabat. Maka beliau bilang, kalau sahabat-sahabat Nabi, kaum salaf dihidupkan sekarang, maka mereka tidak mengenal semua yang kalian buat ini, kecuali kiblat ini saja. Ka'bah ini masih utuh. Yang lain banyak perbuatan di karang-karang gitu. Ini perkataan orang-orang dulu ya. Ini bukan baru sekarang mereka ngomong.
Orang-orang yang mulia itu mengingkari keadaan manusia dan mengabarkan duka cita kepada mereka tentang keasingan sunnah-sunnah pada zaman ketika agama masih kuat dan nafas-nafasnya bercampur dengan petunjuk pertama. Maksudnya petunjuk wahyu Nabi SAW. Maka bagaimana halnya ketika mereka mengalami zaman kita sekarang? Pertimbangkanlah hal itu hingga engkau mengetahui apa yang dilakukan manusia pada zaman ini berupa jauh dari sunnah. Sampai-sampai orang yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnah itu menjadi asing dan terbuang dari komunitas mereka. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baru dari sini penulis menukil hadis tadi yang kita bahas di buku kita ya. Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dini kal qabidi 'alal jamr. Akan datang masa pada manusia atau akan datang pada manusia suatu zaman yang ketika itu orang-orang yang bersabar di antara mereka atas perkara agamanya seperti orang yang menggenggam bara api. Juga riwayat lain, ya'ti 'alan nasi zamanun al-mutamassiku fi bi sunnati 'inda ikhtilafi ummati kal qabidi 'alal jamr. Akan datang pada manusia nanti suatu zaman yang ketika itu orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnahku. Ketika umatku berselisih, banyak sekali mereka ngarang-ngarang ibadah, seperti orang yang menggenggam bara api. Saya dimusuhi. Tapi Nabi sudah bilang, berpegang teguh pada sunnah. Berpegang teguh pada sunnah. Ya, itu akan ada keselamatan. Sungguh, Nabi SAW memisalkan gangguan yang ditemui orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah seperti orang yang menggenggam bara api. Ini adalah pernyataan yang paling mendalam untuk mengilustrasikan fenomena orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Ini berisikan hiburan bagi mereka dan perintah supaya berpegang teguh pada sunnah hingga tekad mereka tidak menjadi kendor karena gangguan yang mereka dapati dalam perkara ini. Ini adalah isyarat yang mencengangkan dari Nabi SAW dan ini termasuk jawami'il kalim atau terjemahnya kata-kata yang ringkas tapi padat maknanya. Ini dari beliau. Salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah jawami'il kalim namanya ya. Nabi SAW sampaikan kata-kata ringkas tapi padat sekali isinya. Duhai orang yang diberi Allah Ta'ala anugerah untuk melakukan sunnah-sunnah. Kalau ada di antara kita yang Allah berikan kesempatan berpegang teguh pada sunnah. Kalau mau ibadah ada panduan saja. Tidak ada maka dia tidak kerjakan. Kata beliau, ya, duhai orang yang diberi Allah Ta'ala anugerah untuk melakukan sunnah-sunnah. Janganlah engkau dilemahkan oleh pendapat yang lemah. Dan jangan tekadmu digoyahkan oleh godaan para penyesat. Imam Malik rahimahullah, saya sisipkan sebuah tambahan di sini informasi. Beliau pernah berkata di depan murid-muridnya, semua perkataan dan perbuatan bisa diterima dan ditolak. Lalu beliau isyaratkan jari telunjuknya ke kuburan Nabi. Kecuali pemilik kuburan ini. Apa yang, maksudnya seakan-akan beliau mengatakan, kalau sudah pemilik kuburan ini, Rasulullah bicara, selesai. Semua tunduk dan patuh itu orang beriman. Dan pasti keselamatan. Yang tidak diperintahkan, tidak. Maka beliau ingatkan dengan itu. Wahai orang yang berkeinginan untuk melakukan sunnah-sunnah, janganlah kebohongan orang-orang yang sesat dapat menghalangimu darinya. Nggak usah kerjakan, itu kan sunnah, dan seterusnya. Sebab jika engkau telah diberi taufik kepadanya, maka kalau kita diberikan taufik oleh Allah SWT untuk berpegang teguh pada sunnah, maka sungguh engkau telah berpegang teguh dengan dasar yang sangat besar. Dan engkau telah berlindung dengan benteng yang sangat kokoh. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang tinggal di Mekah di masa itu ya. Ini muridnya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, sahabat seorang tabi'in yang sangat luas ilmunya, terkenal dengan kesolehan. Dan julukan beliau Sajjad, orang yang suka sekali sujud gitu kan. Beliau berkata, tempuhlah jalan kebenaran dan jangan merasa kesepian karena sedikitnya orang yang menempuh jalan itu. Yang penting benar, ada panduannya, berpegang teguh pada itu. Hisablah dirimu ya, dan biasakanlah untuk melakukan sunnah-sunnah. Janganlah bersikap seperti bunglon atau tidak punya pendirian dengan mengatakan, aku mengikuti banyak orang. Jangan hiraukan pendapat orang karena mencari keridhaan makhluk adalah tujuan yang tidak tercapai. Karena itu jadikanlah keinginan itu satu dan berlaku jujur dan bersama Allah, maka dia akan menyampaikanmu kepada harapanmu dan menghinakan musuhmu. Ya. Ini kurang lebih gambarannya dan tentu setelahnya ini cukup banyak penyampaian contoh-contoh yang saya bilang tadi kita baca sampai halaman 21 ya. Karena melihat waktu saya tidak bisa baca semuanya. Kita coba pindah sekarang ke ini kurang lebih kita baca sampai halaman 21 dari penulis pertama ya. Tadi sudah kita bacakan namanya yaitu ya Azhari Ahmad Mahmud.
Ya. Hafizahullah. Kemudian kita akan baca sekarang tulisan Syekh Muhammad bin Utsaimin. Ya, coba kita lihat di halaman 40-nya. Ini diterjemahkan dari sebagian kitab yang judulnya Al-Ibda'u fi Bayan Kamalish Syar'i wa Khatari Ibtida'. Apabila ada yang bertanya, bagaimana jawaban Anda mengenai sabda Nabi SAW, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'." Terjemahannya sabda Nabi SAW ini, barang siapa yang berbuat suatu sunnah di dalam Islam dengan sunnah yang baik, maka baginya pahala perbuatannya dan pahala orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Bukankah sanna di sini bermakna syara'a atau mensyariatkan? Maka Syekh Utsaimin menjawab, orang yang mengatakan bahwa man sanna fil islami sunnatan hasana, barang siapa yang berbuat satu sunnah dalam Islam dengan sunnah yang baik, adalah orang yang juga mengatakan kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu akan membawa pada kesesatan dan kesalahan. Yang mengatakan semua itu adalah Nabi SAW. Tidak mungkin beliau as-sadiqul masduq, orang yang benar dan dibenarkan atau orang yang paling jujur, ya. Lalu mengatakan sesuatu yang mendustakan perkataan beliau, ya, yang lainnya. Perkataan-perkataan Rasulullah SAW selamanya tidak akan saling bertentangan satu sama lain. Tidak mungkin pula makna perkataan beliau dikembalikan kepada salah satu dari makna-maknanya, sementara di antara makna-makna itu terdapat makna-makna yang saling bertentangan. Barang siapa yang menyangka bahwa ada firman Allah Ta'ala atau sabda-sabda Nabi SAW yang saling bertentangan satu sama yang lain, maka hendaklah ia kembali merenungkan firman atau sabda Nabi SAW tersebut. Mengapa? Tanda tanya. Karena tanda kutip pertentangan itu mungkin timbul dari keterbatasan pemahaman dirinya atau timbul dari kelalaiannya yang tidak jeli dalam memahaminya. Dalam firman-firman Allah Ta'ala atau dalam sabda-sabda Nabi SAW tidak akan didapati pertentangan satu sama lain selama-lamanya. Apabila hal di atas telah jelas, maka pertentangan tanda kutip ini antara sabda Nabi SAW kullu bid'atin dhalalah, ya, semua bid'ah itu akan membawa pada kesesatan atau kekeliruan, dengan sabda Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan hasana, siapa yang melakukan sunnah yang baik dalam Islam, dapat dijelaskan sebagai berikut, bahwa Nabi SAW bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasana, barang siapa yang berbuat suatu sunnah dalam Islam dengan sunnah yang baik, ya, sedangkan bid'ah itu bukanlah dari Islam, dan beliau bersabda hasana, yang baik, sedangkan bid'ah itu bukan sesuatu yang baik. Maka sekarang dapat diketahui perbedaan antara as-sanna, berbuat sunnah, dan at-tabdi' atau berbuat bid'ah. Gitu. Jawaban lain, boleh juga dijawab bahwa makna man sanna adalah barang siapa yang menghidupkan satu sunnah yang dahulu pernah ada dan diamalkan, lalu ditinggalkan oleh manusia, kemudian ia menghidupkan kembali sunnah tersebut. Maka pengertian berbuat sunnah di sini merupakan perbuatan yang dinisbatkan kepada sunnah. Sebagaimana mereka yang bodoh terhadap sunnah menisbatkan orang yang menghidupkan sunnah yang telah lama ditinggalkan kepada bid'ah. Nah, ini penjelasan beliau, ya. Kita lanjutkan sedikit lagi. Ada jawaban yang ketiga yang menunjukkan penyebab mengapa Rasulullah SAW bersabda dengan sabdanya man sanna fil islami sunnatan hasanah, siapa yang berbuat sunnah baik dalam Islam. Penyebabnya adalah kisah berikut ini. Ada sekelompok delegasi yang datang kepada Nabi SAW dalam keadaan yang sangat menderita. Lalu Nabi SAW menyeru para sahabat untuk menyantuni mereka. Lalu datanglah seorang sahabat Ansar, di tangannya sebuah bungkusan berisi uang perak yang hampir memberati tangannya. Lalu ia meletakkan bungkusan itu di hadapan Nabi SAW. Maka terlihatlah wajah Nabi SAW bersinar-sinar karena gembira dan bahagia. Lalu beliau SAW bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Barang siapa yang berbuat suatu sunnah dalam Islam dengan sunnah yang baik, maka baginya pahala perbuatan dan pahala orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Maka makna sanna di sini adalah melangsungkan atau tanfidhan, bukan bermakna membuat syariat atau tasyri'an.
Maka makna sanna dalam sabda Nabi SAW, man sanna fi islami sunnatan hasanah, adalah perbuatan yang melangsungkan satu sunnah, bukan mensyariatkan sesuatu yang perbuatan. Karena mensyariatkan sesuatu adalah hak Allah dan Rasulnya, dan siapapun dilarang melakukan berdasarkan sabda Nabi SAW, kullu bid'atin dhalalah, semua yang dikarang-karang atau dibuat-buat adalah pasti membawa pada kekeliruan. Ya. Baik, panjang lebar tadi saya bacakan ini. Saya simpulkan apa yang dimaksudkan oleh, apa yang diinginkan oleh penulis. Ada sebagian orang berdalih mengatakan, kan ada hadis Nabi, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang buat dalam Islam sunnah yang baik. Berarti kan boleh kita buat sesuatu yang baik. Atau tasyri'. Kita kayak nambah syariat gitu. Yang penting baik. Nah itu maksudnya. Maka di sini Syekh Utsaimin membantah itu. Mengatakan bukan. Yang dimaksud adalah sunnah yang Nabi pernah contohkan. Karena hadis ini, siapa yang berbuat sunnah baik dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya. Kita perlu tahu sebab disebutkan hadis ini, atau kalau dalam hadis itu namanya sababul wurud, ya. Kalau Al-Quran kan ada sababun nuzul, ya Bapak Ibu. Sebab turun ayat. Tidak semua ayat ada sababun nuzul, tapi kalau ada kita perlu baca sebab turunnya supaya kita paham, oh ayat ini maksudnya ini gitu. Nah sama juga dengan hadis. Tidak semua hadis ada sababul wurud, sebab disebutkan. Tapi ada hadis yang punya sababul wurud. Kalau ada kita harus tahu. Nah sebab keluarnya hadis, siapa yang berbuat sunnah-sunnah yang baik dalam Islam, dia akan dapat pahala orang yang mengikutinya. Itu adalah waktu Nabi SAW sedang ada di atas mimbar. Kemudian beliau melihat dari kejauhan, ada orang-orang dari satu suku Arab datang, mereka miskin sekali. Ya, saking miskinnya sampai wajah mereka itu sudah hitam kemerah-merahan. Baju yang ada di badan mereka itu cuma satu lembar kain, yang kalau ditiup oleh angin bisa tersingkap auratnya, saking susahnya. Maka Nabi SAW lalu memotivasi para sahabat, bersedekahlah, bantulah, ginilah, dan segala macam. Setelah Nabi SAW motivasi tentang sedekah dasarnya sunnah Nabi kan? Ayo sedekah lagi begini. Maka ada satu sahabat berdiri, dia korek kantongnya, dia keluarkan uang cukup banyak, sampai tadi dalam riwayat dikatakan berat tangannya. Dia langsung taruh di hadapan Nabi lalu mengatakan, ya Rasulullah ini sebagai aplikasi apa yang Anda perintahkan, silakan Anda berikan kepada orang-orang itu. Waktu lihat orang itu buat, orang-orang semua di masjid pada ngeroyok, ikut juga nyumbang. Maka apa kata Nabi SAW kepada orang yang memulai sedekah? Siapa yang memberikan contoh sunnah yang baik, dia akan dapat pahalanya. Jadi memang dasarnya, sahabat yang kerjakan tadi ini sudah ada sunnahnya. Bukan perbuatan baru gitu. Sehingga tidak bisa dalil ini dikatakan, oh berarti boleh kita buat yang baru. Kok Nabi bilang siapa yang memberikan contoh yang baik? Bukan. Sunnah yang baik, artinya ada satu sunnah Nabi tapi orang tinggalkan. Bapak Ibu pergi satu lokasi. Orang di sana tidak pernah salam misalnya. Terus Bapak Ibu mulai salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus mulai jadi hidup kembali. Disitulah kita hidupkan sunnah yang baik sehingga kita dapat pahalanya. Tapi dasarnya ada perintahnya. Nah itu yang dimaksudkan. Allahu a'lam. Baik, ini bahasan kita Bapak Ibu sekalian. Semua bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.